Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pembahasan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan bagi kami. Oleh anugerah-Mu dan kasih setia-Mu kami boleh ada seperti saat ini kami ada. Ampun lagi kami, dosa-dosa kami disucikan oleh darah anak domba Allah. Ke dalam tangan kami serahkan segenap hidup kami, biar Roh Kudus-Mu saja yang pimpin kami, untuk kami berbicara, dan Roh Kudus-Mu yang pimpin bagi semua yang mendengar. Dalam hal ini biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembahasan kali ini mengenai pengakuan Petrus di Matius 16. Marilah kita baca. Pengakuan Petrus. Setelah tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Nah, jelas ya. Pengakuan Petrus yaitu Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan di atas batu karang ini. Batu karang itu adalah pengakuan Petrus tadi, yaitu tentang Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi Mesias, Anak Allah yang hidup, itulah batu karang sebagai dasar mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jelas kalau Mesias sebagai dasar daripada gereja, ya tentu saja tidak dikuasai oleh alam maut. Nah, mengenai Kristus adalah batu karang, marilah kita baca di 1 Korintus 10 ayat 4. Mereka semua makan makanan rohani yang ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi cocok apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang ini maksudnya ya pengakuan Petrus tadi bahwa Yesus itu Mesias. Nah, ini cocok yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa batu karang itu adalah Kristus. Batu karang itu pribadi yang tak tergoyahkan, yang kokoh, yang kuat. Nah, Tuhan Yesuslah batu karang itu, Kristuslah batu karang itu. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa batu karang itu adalah Petrus kok dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kemudian ayam berkokok. Apa itu yang dikatakan batu karang yang tak tergoyahkan, yang kokoh? Pribadi yang demikian ini jelas bukanlah batu karang.
Dari arti namanya, Petrus itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu Petros. Artinya batu kecil, bukan batu karang. Coba kalau Daud berkata, "Engkau Tuhan Allahku, gunung batuku, kota bentengku, panji keselamatanku." Nah, itu adalah pribadi yang tak tergoyahkan. Ucapan semacam itu menunjuk kepada suatu pribadi yang tak tergoyahkan, suatu pribadi yang kokoh kuat. Kalau Kristus dikatakan batu karang, itu cocok dengan tulisan Rasul Paulus, cocok dengan pernyataan Tuhan Yesus, "Di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku." Ya jelas, alam maut tidak akan menguasai. Maksudnya Tuhan Yesus itu, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itu maksudnya dirinya sendiri. Sesuai yang dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias itulah batu karang. Nah, bukan Petrus. Kalau Petrus dikatakan batu karang, pribadi yang punya kokoh kuat itu batu karang. Kalau Petrus, dia sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali kok. Berarti dia bukan tak tergoyahkan, dia tergoyahkan. Dia pun tidak layak disebut batu karang sebagai dasar berdirinya gereja. Alam maut tidak akan menguasai. Kalau sebagai dasarnya Petrus, ya alam maut jelas menguasai. Nah, kunci kerajaan surga, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga, apa yang terlepas di dunia akan terlepas di surga. Kunci kerajaan surga itu adalah penginjilan. Hal itu berlaku bagi para rasul semuanya, bukan hanya Petrus. Memberitakan Injil keselamatan, bahwa di dalam Kristus ada pengampunan. Kristus begini. Nah, itu namanya penginjilan. Nah, kita yang hidup sekarang ini juga bisa menginjili semua orang. Nah, semua yang menolak itu terlepas, maka terlepas di surga. Nah, yang menerima penginjilan kita itu terikat, maka terikat di surga. Begitu ya. Jadi jelas, inti dari satu perikop ini cuma itu, batu karang dan kunci kerajaan surga, penginjilan tadi. Ya cuma itu. Apalagi Matius 16 ini yang banyak diperdebatkan. Dan batu karang itu adalah Kristus ya. Ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sendiri sebagai batu karang sebenarnya. Cuma orang-orang tidak paham aja. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Nah, batu karang ini bukan di atas Petrus. Di atas batu karang ini maksudnya dirinya sendiri. Sesuai dengan pengakuan Petrus tadi, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya jelas orang didirikan di atas Kristus sendiri kok. Apa ada yang didirikan di atas Petrus kemudian tidak dikuasai alam maut? Ya nggak ada. Soalnya sebagai pejuang keselamatan, sebagai pahlawan keselamatan yang mengalahkan maut dengan kebangkitannya, yang mengalahkan dosa dengan dia tidak pernah berdosa, siapa lagi kalau bukan Kristus? Itulah pribadi yang tak tergoyahkan sebagai batu karang, sesuai dengan tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 4. Tidak mungkin batu karang ada dua ya, Petrus dan Kristus tidak mungkin. Jadi Alkitab yang berjumlah 66 kitab ini sesuai dengan Imamat 24 ayat 5 dan 6 itu sebagai pedoman kita. Jangan pakai kitab-kitab lain, supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan, pemahaman kita itu. Dan semua kita diterangi oleh Roh Kudus untuk mengerti, asalkan kita mau rendah hati. Ya, jangan sampai terjadi yang dahulu menjadi terkemudian, yang kemudian menjadi yang terdahulu.
Terus ada tokoh-tokoh yang suka cerita, oh ini. Nah, itu gereja itu belakangan itu abad belakangan munculnya loh. Bukan organisasi gereja yang menyelamatkan kita itu. Yang menyelamatkan kita itu Kristus. Dengan iman, percaya, makanya Roh Kudus saja yang menerangi kita. Jangan sampai terjadi yang terdahulu menjadi terkemudian menjadi yang terdahulu. Jadi yang merasa sebagai terdahulu jangan sombong, sebab kalau masih ada ilah lain maka engkau akan menjadi mengikuti Injil yang lain, nggak akan ada keselamatan, begitu ya. Sudah jelas begitu aja, biar semua ditambah oleh Roh Kudus sendiri untuk lebih mengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.